Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali di dalam Word from Heaven. Di dalam perjanjian lama, ada seorang nabi yang sangat unik. Namanya Nabi Habakuk. Dia hidup dan melayani sebagai nabi di kerajaan Israel Selatan atau kerajaan Yehuda pada tahun 605 sebelum Masehi. Di mana keunikan Habakuk? Habakuk ini adalah seorang nabi yang arti namanya bergumul atau memeluk. Di dalam pelayanannya, Nabi Habakuk ini sangat peka dengan situasi dan keadaan lingkungannya. Satu hari dia bertanya dan sedikit protes kepada Tuhan tentang situasi dan keadaan di kerajaan Israel, yaitu di kerajaan Yehuda. Dia bertanya, kenapa Tuhan keadaan negeri kami dikepung oleh musuh? Dan bahkan musuh yang mengepung adalah bangsa kafir, yaitu dari orang-orang Kasdim. Dia protes dan bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan tidak bersegera menolong mereka keluar dari masalah dan persoalan yang sedang dihadapi? Ini tertulis di dalam Habakuk 1 ayat 2 sampai 4. Firman Tuhan berkata begini, berapa lama lagi ya Tuhan? Aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ini adalah situasi dan keadaan kerajaan Yehuda pada masa Habakuk menjadi nabi. Dia mempertanyakan situasi dan keadaan itu. Kenapa Tuhan tidak menolong ketika mereka diserbu oleh kerajaan orang Kasdim? Mereka kasar, mereka kejam, mereka membunuh orang dengan seenaknya. Tidak ada keadilan di sana. Dan tidak ada pertolongan Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mungkin hari-hari ini saudara sedang menghadapi situasi dan keadaan yang sulit. Bahkan saudara menghadapi ketidakadilan. Mungkin seolah-olah saudara seperti orang-orang Israel di kerajaan Yehuda pada saat mereka menghadapi serbuan dari orang Kasdim. Mungkin penyakit atau COVID ini membuat saudara mengalami penderitaan. Mungkin ada orang-orang yang harus memecat saudara dari pekerjaan. Atau mungkin juga merampas hak saudara karena dia inginkan hak saudara. Sebab kita sedang semua dalam keadaan susah. Siapa yang kuat, dia yang menang. Mungkin saudara menghadapi situasi penindasan hari-hari ini. Dan saudara bertanya, kemana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menolong aku? Kenapa tangan Tuhan terlambat datang? Kenapa tidak ada perhatian dari Tuhan? Padahal selama ini aku berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin itu juga yang menjadi pertanyaan kita semua hari-hari ini. Tetapi apa jawaban Tuhan kepada Nabi Habakuk? Tuhan berkata bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Di dalam pasal yang kedua ayat yang keempat berkata, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Yang ditekankan Tuhan kepada Habakuk di dalam ayat ini adalah apapun yang sedang engkau hadapi, kebenaran itu akan tetap tegak. Ayat ini berkata, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya.
Orang yang menyombongkan diri di dalam situasi-situasi seperti itu, hatinya tidak lurus. Tapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Artinya apa? Dalam situasi seperti itu, justru Tuhan meminta Habakuk dan umatnya tetap percaya. Tetap berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan. Mungkin Tuhan saat itu mengizinkan bangsa kafir untuk menegur dan menghancurkan kesombongan umat Israel. Karena mereka selama ini sudah meninggalkan Tuhan. Tidak memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan di dalam beribadah. Mereka mulai melirik dan menyembah ilah-ilah yang lain. Mereka lebih mengutamakan pekerjaannya, bisnisnya, keuntungannya daripada mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka. Mungkin hari-hari ini juga selama ini kita sudah mendahulukan yang lain lebih daripada Tuhan. Bisa jadi ini juga merupakan teguran bagi kita. Biarlah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang sedang Dia kerjakan pasti baik bagi kita. Biarlah firman Tuhan ini menuntun kita, mengingatkan kita bahwa Tuhan bisa menggunakan segala situasi untuk mengingatkan kita kembali kepadanya. Untuk mengingatkan kita untuk menghadapkan wajah kita kembali kepada Tuhan. Untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita lebih dari yang lain. Karena kita ini adalah kepunyaan Allah. Kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib dengan darah yang mahal. Jangan sia-siakan hidup kita di dunia ini. Kita bersyukur kalau Tuhan masih menegur kita. Itu artinya Tuhan sayang kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika Bapak, Ibu, Saudara, Saudari membutuhkan dukungan doa dan konseling untuk pergumulan yang sedang dihadapi, silakan WhatsApp ke nomor yang tertera di bawah ini. Tim doa dan konseling dari GKRI Diaspora City Center akan dengan senang hati melayani saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kalau hari ini Tuhan menegur kami, itu tandanya Tuhan masih menyayangi kami. Karena Tuhan tidak ingin hidup kami sia-sia di dunia ini. Itu sebabnya kami ingin berbalik kepada Tuhan, kami ingin kembali berpaling kepadamu, menyediakan hati dan telinga kami untuk dengar-dengaran kepada suara-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali